Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, senang sekali bisa bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Kamis 12 Juni 2025 bersama saya Mary Asalaka. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk memahami apa maksud Tuhan dalam renungan pagi saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang segar dan ceria. Kami bersyukur kami disertai Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami telah dibangunkan dengan tubuh yang segar. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami dan kami rindu memulainya di dalam Kristus. Untuk itu, berbicaralah kepada setiap kami agar kami dapat memiliki pedoman dan pegangan untuk menjalani hari ini dengan tetap bersukacita dan bersemangat. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah bersukacita dan memohon. Amin. Yohanes 14 ayatnya yang ke-28 menjadi bacaan kita pada saat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikian jauh firman yang telah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan menjadi bahasan kita adalah antara cinta ditinggalkan dan tetap bersukacita. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita bersama-sama mencoba merasakan kembali kegelisahan para murid yang tertuang dalam alur kisah pada pasal 14 ini. Ketika Yesus menyatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan para murid melalui kematian, kebangkitan, dan kemudian akan terangkat ke sorga, kita bisa merasakan bahwa ketakutan, kegelisahan terbesar dari para murid bukan hanyalah sekedar kematian Yesus, tapi ada perasaan yang begitu kuat dari dalam, perasaan bahwa akan ditinggalkan sendirian. Mereka akan kehilangan sosok yang menjadi tempat berlindung, menjadi sosok yang menjadi kebanggaan dan harapan mereka selama ini. Kita bisa membayangkan bahwa Yesus telah menjadi pusat dari kehidupan para murid. Bayangkan saja, Yesus adalah sosok guru yang saat itu dengan ajaran-ajarannya begitu viral dan memukau karena pada umumnya sangat berbeda dan sangat baru terdengar di telinga mereka dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Yesus menjadi sosok pemimpin yang berkarisma, tidak hanya memberikan arah, tapi juga memberikan teladan. Bahkan Yesus adalah sahabat yang menghibur dan selalu ada di setiap situasi. Dan di mata para murid, Yesus itu adalah Tuhan yang saat itu banyak sekali melakukan mujizat. Itu berarti bisa dikatakan bahwa selama kurang lebih 3 tahun, para murid telah belajar bergantung secara total pada Yesus dalam banyak hal, baik secara spiritual, emosional, maupun praktis. Waktu dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dilalui bersama telah membentuk ikatan emosional yang sangat kuat di antara mereka. Tapi di saat itu, di saat mereka memiliki perasaan yang kuat, hubungan yang kuat itu, Yesus harus mengatakan bahwa mereka akan berpisah, bahwa Yesus akan pergi dan meninggalkan mereka, dan mereka tidak akan pernah melihat Yesus lagi. Dalam situasi yang penuh duka itu, Yesus justru menyatakan hal yang berlawanan untuk menghibur dan mengubah pikiran mereka. Jika kamu mengasihi aku, tentu kamu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Dengan kata lain, bahwa Yesus sedang bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu tidak akan fokus pada kesedihanmu. Sebaliknya, dengan penuh rasa syukur karena cintamu, kamu akan
melepas kepergianku kepada Bapa, karena Yesus telah menyelesaikan tugas dan akan kembali ke tempat kemuliaannya. Yesus sedang menyatakan ini sebuah cinta yang sejati, cinta yang tidak egois, yang bagaimana ketika kita mencintai, kita mengasihi, kita berani melepas orang yang kita kasihi untuk kembali ke tempat kemuliaannya. Justru Yesus ingin mengatakan bahwa kepergian Yesus menjadikan para murid penuh dengan kesukacitaan. Dengan kepergian Yesus justru akan membawa manfaat yang lebih besar, yaitu Yesus akan menjadi imam besar agung. Artinya Yesus akan terus-menerus berdoa dan menjadi perantara bagi para murid dan orang percaya di hadapan Bapa dan menyiapkan tempat bagi orang percaya. Dan yang kedua, kepergian Yesus tidak membuat para murid ditinggal sebagai yatim piatu, tapi akan disertai oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-16 dan 17, Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, penolong yang lain disebutkan sebagai Allos Parakletos. Parakletos bisa berarti penasehat, penghibur, dan pembela. Dan Allos adalah yang lain dari jenis yang sama. Sedangkan ada kata Yunani heteros, itu juga berarti yang lain, tapi memiliki makna yang lain dari jenis yang berbeda. Apa artinya? Yesus sedang berkata, "Aku akan mengirimkan penolong yang sama seperti aku." Roh Kudus bukanlah rencana B atau pengganti dengan kualitas lebih rendah. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang akan melanjutkan pekerjaan, karakter, dan kehadiran Yesus dengan cara yang baru dan lebih intim. Yesus secara fisik menyertai para murid dari luar, tetapi Roh Kudus akan tinggal dan berkarya di dalam diri para murid termasuk kita sebagai orang percaya. Selanjutnya dalam ayat 26, Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus memiliki misi sebagai sang penolong yang mengajak dan mengingatkan. Roh Kudus akan menjadi guru secara pribadi yang mengajar, membuka pikiran dan hati kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, Alkitab bisa terasa seperti buku sejarah yang kering. Namun bersama Roh Kudus, Alkitab menjadi hidup, berbicara secara personal dan mengubah kita dari dalam. Dialah yang memberikan pencerahan dan hikmat. Saya percaya kalau Yohanes 14 ini bukan baru pertama kali kita membacanya. Di waktu-waktu sebelumnya kita sudah pernah membacanya. Dan di waktu-waktu itulah kita selalu mendapatkan pemaknaan atau pewahyuan yang berbeda. Itu adalah bukti dari pekerjaan Roh Kudus. Kedua, Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sebagai pengingat yang setia. Dalam tekanan hidup, saat mengambil keputusan atau kita menghadapi godaan, bahkan di tengah-tengah kebahagiaan menikmati kenikmatan dunia, betapa mudahnya kita melupakan janji dan perintah Tuhan. Disinilah Roh Kudus bekerja. Dia akan membawa kembali firman yang pernah kita baca atau dengar tepat pada saat kita membutuhkannya. Dia membisikkan janji Tuhan tentang penyertaan saat kita takut dan mengingatkan kita akan perintahnya tentang kekudusan saat kita tergoda. Perkataan Yesus pada ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Damai sejahtera, shalom, adalah buah langsung dari kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Ini bukan damai yang diberikan dunia, yang bergantung pada keadaan eksternal yang baik-baik saja, yang membuat kita bahagia. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Memang benar keadaan kita lagi tidak baik-baik saja. Memang benar apa yang dipandang oleh mata kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang benar ada banyak sekali tanggung jawab pundak, tugas dan tanggung jawab yang kita pikul. Susah kita membagi waktu. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup membuat kita terkadang terdesak dan pingin sekali untuk duduk diam dan bingung harus melakukan apa. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, sebuah ketenangan jiwa dan keyakinan yang kokoh di tengah badai kehidupan akan hadir. Karena Sang Penghibur tinggal di dalam kita
Dan kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kita punya harapan, kita memiliki akses kepada semua kebenaran, dan kita senantiasa diingatkan akan kasih dan kuasa Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, ingatlah selalu, Yesus memang meninggalkan para murid, tapi Dia akan datang kembali. Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi ada Roh Kudus yang tinggal dan berkarya di dalam diri kita untuk mengingatkan, mengajarkan, dan menolong kita. Bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi. Kepergian Yesus seharusnya menjadi sukacita kita karena kita mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk janji-Mu yang terindah untuk menyertai kami melalui Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, kami menyambut-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami sering mengabaikan kehadiran-Mu dan mencoba berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Jadilah penolong kami, penghibur kami, dan pembela kami. Ajarlah kami akan kebenaran firman-Mu dan ingatkan kami selalu akan semua yang telah Yesus katakan. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sehingga di tengah dunia yang gelisah ini, hidup kami boleh menjadi kesaksian akan ketenangan sejati yang hanya datang dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, sukacita adalah bukti kehadiran Allah di dalam diri kita. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan selalu bersukacita. Selamat berkarya bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati.